Halo, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, jumpa lagi di I Hate Monday. Ya, teman-teman. Setelah kita kalah 2-0 dari Manchester City, hmm, di kandang lagi ya, di Stamford Bridge. Aduh, ada yang komen, prediksi itu 100% benar dari susunan line up, tapi hasilnya kalah nih, Bang. Ya, CBC kan memprediksikan line up yang diturunkan oleh Enzo Maresca. Bukan seperti yang CBC inginkan gitu loh. Karena CBC ini sudah melihat pola permainan dan pemain-pemain yang akan dipilih oleh Enzo Maresca ya. Sehingga mudah sekali buat CBC itu membaca kira-kira siapa ini yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca ya. Sehingga CBC dapat mengatur dan memprediksikan line up yang akan turun melawan Manchester City. Jadi sesimpel itu ya, teman-teman. Gimana ya? CBC ini sudah bilang kepada Enzo Maresca bahwa please stop eksperimen. Tapi entah nih, kenapa nih Enzo ini tetap melakukan eksperimen. Apakah harus untuk mengakomodir dua pemain mahal midfielder ya, atau eh, ada pertimbangan yang lainnya? Karena hal ini 100% sesuai prediksi dari CBC ya yang kemarin, dan benar saja tidak sesuai harapan hasil akhirnya ya. Oke, kita langsung bahas saja mulai dari Sanchez ya. Di mana di mana kiper ini digadang-gadang itu bagus di dalam memegang bola dan build up play. Hasilnya nol besar, teman-teman. Karena beberapa kali ini Sanchez tuh terlihat panik ya saat di pressing dan membuang bola itu, bola lambung hingga ke pinggir lapangan yang berujung out, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Dan pernah juga membuat kesalahan kesalahan passing ya, di mana saat dia mempassing kepada, kalau nggak salah ke Fofana atau mungkin ke Palmer, itu dipotong oleh Kevin De Bruyne sehingga hampir berakibat gol ya. Meski sempat beberapa kali membuat penyelamatan yang ya oke lah ya, ya sosok. Namun pada gol kedua oleh Kovacic ya, yang tendangannya tidak begitu terlalu keras, ini Sanchez tidak bisa berbuat banyak ya. Kalau bukan diprioritaskan sebagai kiper yang melakukan passing build up play ya, ya tentu saja better Petrovic ya, yang style permainannya itu kiper konvensional. Namun kita tahu Petrovic ini dapat melakukan blocking dan juga pengambil keputusan yang lebih baik daripada Sanchez ya. CBC sendiri ini sebenarnya sudah merekomendasikan Jorgensen dibanding Sanchez berdasarkan statistik dan pramusim yang dimana Jorgensen ini lebih baik dalam pendistribusian bolanya dibanding Sanchez ya. Tapi lagi-lagi kita tidak tahu ya di sesi latihannya itu seperti apa, sehingga Enzo ini melihat Sanchez ini lebih layak ketimbang dari Jorgensen ya kan? Hmm, Di posisi duo back, Colwill dan Fofana. Kan CBC sudah berkali-kali bilang ya, bahwa kedua pemain ini ya, itu kualitasnya sudah merupakan yang terbaik ya. Jika sudah merupakan yang terbaik dari kualitas mereka berdua, maka mereka berdua ini tidak layak mengisi squad utama dari Chelsea. Kecuali kalau mereka itu belum fit 100%. Kalau belum fit 100% lah, kenapa kok diturunkan gitu loh sama Enzo. Ya. Jadi si BC ini berharap Chelsea ini mencari pemain baru untuk posisinya di center back ya, di samping Tosin yang baru saja datang. Karena kita bisa lihat gol pertama itu terjadi
Karena ini Fofana tidak melakukan man marking kepada Silva, sehingga dapat diumpan kepada Haaland. Dan Colwill sebagai back juga gagal total, itu menghadang laju dari Haaland, ya. Sehingga kelihatan sekali nih, Haaland nih lolos, ya, tinggal berhadapan dengan Cucurella dan Sanchez. Sebenarnya itu hal yang mudah ya, apabila dia punya top quality sebagai back, central back ya. Karena bolanya itu dekat sekali dengan dia, ya. Mudah sekali sebenarnya untuk direbut. Dan gol kedua itu terjadi karena pengambilan keputusan yang salah, ya. Lagi-lagi oleh Fofana, di mana Fofana melakukan salah passing, lob ball ke tengah, entah itu ditujukannya kepada Dewsbury Hall atau kepada Guiu, dan tidak sampai, sehingga dapat diantisipasi oleh Kovacic, ya. Dan padahal di saat itu juga Cole Palmer itu sudah turun ke sisi sebelah kiri, di line sebelah kiri, menunggu bola, operan bola, meminta bola dari Fofana, ya. Jadi sudah meminta nih menjemput bola. Tapi Fofana ini bukannya mengambil jalan yang lebih mudah mengoper ke Palmer, karena kita tahu Enzo ini kan taktikalnya build up play dari belakang ya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Dia malah membuang bola ke tengah, yang entah itu siapa yang dituju di sana ya. Apakah tadi saya sebut eh, mungkin ada Enzo atau Dewsbury Hall atau mungkin langsung ke Guiu, nggak jelas siapa gitu loh, ya. Jadi kedua pemain ini tidak layak sama sekali. Colwill dan Fofana ini kalau mereka sudah top quality, top physical fitness dari mereka sudah mentok ya. Ini mereka berdua ini overrated player. Mengecewakan, teman-teman. Kemudian Gusto ya, yang bermain di right back ya, itu bermain cukup baik, membangun serangan dan cukup gesit untuk membantu pertahanan ya. Kemudian di sisi kiri itu Cucurella sebagai left back itu bermain tidak baik. Seperti yang CBC sampaikan, kemungkinan Cucurella ini belum fit. Jadi tolong jangan diturunkan gitu, dipaksakan. Kita tahu kualitasnya Cucurella ini bagus pada saat Euro Cup ya. Tapi ya come on. Nah, kalau misalnya belum fit ya jangan diturunkan. Kita masih punya Renato Vega. Kenapa itu tidak dipasang gitu loh, ya. Terlihat sekali nih Cucurella itu seperti ya masih jet lag ya, karena baru balik dari cuti 2-3 hari sebelum melawan Inter Milan di minggu lalu. Sehingga terjadinya proses gol pertama itu tidak terlepas dari performan Cucurella yang mestinya ya lagi-lagi sekelas back yang di eh, top quality kayak Colwill dan Cucurella itu sebenarnya bisa mengantisipasi terobosan bola yang digiring oleh Haaland. Kenapa tidak mensliding atau memblocking bola ya, menjatuhkan badan ya untuk mencegah terjadinya gol. Dan kenapa juga mesti dipaksakan bermain oleh Enzo Maresca? Ya, well, I don't know ya. Dan geser lagi ke tengah, ke depan sedikit. Lavia itu bermain cukup bagus. Meski sempat satu kali melakukan kesalahan saat mengantisipasi bola yang hampir berujung gol. Tapi tenaga dan visinya itu cukup jelas dalam bertahan dan terbukti Lavia ini saat dikeluarkan digantikan Dewsbury Hall, Chelsea terlihat sedang menggelar karpet merah ya di sisi tengah. Karena menyisakan lubang di midfielder di mana tersisa hanya Caicedo dan Enzo yang dapat bertahan. Dan dengan mudahnya Kovacic ini mencetak gol kedua dari sisi tengah lagi-lagi ya. Seperti kasusnya di Inter Milan ya. Kemudian kita ke sebelah Lavia itu ada Caicedo, beralih ke Caicedo. Caicedo ini bermain mau dibilang buruk kok ya, so-so gitu loh. Dan Enzo juga sebagai kapten itu biasa aja, ya. Tidak ada yang spesial. Mungkin karena tidak terbiasa ya, mengingat di midfielder ini terlihat overloaded dengan adanya Nkunku dan juga Palmer ya, yang juga
sebenarnya mengisi lini di tengah daripada ke wide, ke melebar. Dan kelihatan kelihatan ada pergerakan dan terobosan, tidak ada terobosan ataupun eh, passing-passing yang brilian dari Enzo yang dilakukan selama ini. Kemudian Palmer dan Kunku ini bermain cukup baik, mengcreate beberapa peluang. Hanya saja masih butuh waktu lagi untuk mereka ini bermain bersama agar lebih padu lagi. Dan Kunku kita tahu hampir saja mencetak gol. Jadi perlu ditingkatkan lagi kualitas finishing dari para pemain striker nih, pemain attacking midfielder dan juga striker kita ya, supaya lebih bagus lagi. Karena kedua pemain ini, Kunku dan Palmer itu potensial player loh, ya. CBC sebenarnya lebih prefer mereka berdua dipasang daripada Sterling dan Madueke, dan benar saja Enzo tidak memasang Sterling dan Madueke. Alasannya kenapa nanti kita bahas di belakang. Yang terakhir dari Jackson. Ya, apa yang dikatakan oleh CBC ini jadi kenyataan, ya, teman-teman. Jackson ini dipaksa untuk bermain meskipun terlihat belum fit ya. Dan ada banyak peluang. Kira-kira kalau nggak salah ada tiga yang mestinya dapat dicetak gol tersebut oleh Jackson. Oleh karena hal ini, CBC melihat Chelsea ini harus segera push Osimhen untuk dapat segera bergabung. Karena bila Jackson yang tetap diandalkan di posisi striker, maka Chelsea ini nggak akan kemana-mana. Ya, oke, kita beralih ke pemain cadangan yang masuk. Pedro Neto masuk menggantikan Nkunku di menit ke-58. Ini jujur saya shock ya, mengingat Nkunku itu bermain dengan baik. Kenapa bukan Caicedo yang ditarik gitu? Karena kalau dikombinasikan Nkunku, Neto, dan juga Palmer, itu kan belum pernah kita coba ya. Dan sedangkan kita itu saat ini posisinya tertinggal 1-0. Dan lebih terasa lagi saat Lavia itu bermain di belakang bersama Enzo. Ya, jadi ada yang bilang gini, mana nih pemain harga 60 juta pound sterling dibanding Doku yang cuma 40 juta itu lebih worth it. Woi, woi, bangun. Ya, Doku itu udah berapa lama di Manchester City? Semusim lebih kan? Nah, Pedro Neto itu emang baru berapa lama sih? Ya, baru 10 hari kali. Ya, dia masuk 2 hari sebelum friendly match melawan Inter Milan. Jadi membandingkan Pedro Neto dengan Doku itu asli, ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Pesan CBC, ya. Sebelum ngebacot, analisa dulu. Karena perbandingan yang lu bandingkan ya, itu nggak apple to apple. Ya. Jadi untuk Doku dan juga Pedro Neto, come on man. Ini nggak masuk akal lah kalau kalian membandingkan dua pemain tersebut ya. Satunya udah bermain cukup lama dan sudah ya eh, mingle dengan klub yang lain, chemistry-nya udah terbang. Ini loh baru cuma mungkin 10 hari berlatih. Pelatih sesi paling cuma 5 kali gitu loh. Jadi hal-hal komentar yang tidak perlu itu sebaiknya tidak perlu diucapkan gitu loh. Tidak harus melihat dari cost-nya itu berapa. Lihat dia berapa kali bermain sebagai eh, tim di Chelsea. Jadi please ya, kalau yang komentar-komentar gitu, please make use your brain nih, guys. Jadi jangan asal ngomong aja ya. Nah, harus pikir dulu. Oke, next kita bahas Dewsbury Hall ya. Ini menggantikan posisi nomor 8 karena Enzo ini mengisi defensive midfielder dan Dewsbury Hall ini sama sekali tidak terlihat ya dan tidak berdampak apapun sama halnya dengan Guyu yang menggantikan Jackson di menit ke-66. Hilangnya Nkunku ini langsung terasa karena Neto ini lebih bermain ke wide midfielder dan Dewsbury Hall ini belum nyentel dengan para pemain.
terbangun chemistry-nya itu belum jadi. Guyu sendiri itu masih muda ya, 18 tahun dan justru masih butuh jam terbang yang lebih lagi untuk pengalamannya lebih diasah. Oke, next Viega ini bermain di sisi sebelah kiri, bermain cukup disiplin ya, sehingga menutup peluang dari Manchester City membangun serangan dari sisi kanan. Oke, kita sampai pada masa kesimpulannya. Jadi CBC ini mengkritik Enzo Maresca yang kembali bereksperimen dengan skema dua defensive midfielder dan dua fullback. Kenapa skema inverted right back yang selama ini berjalan dengan baik di pramusim itu tidak dilanjutkan gitu loh. Kombinasi Gusto Lavia di lini pertahanan midfielder itu sudah berjalan dengan bagus dan kombinasi dengan Enzo juga. Pada saat Enzo maju, si Gusto bertahan. Pada saat Gusto maju, Enzo bertahan itu sudah bagus sekali. Gitu. Kenapa dirubah lagi? Dan apakah karena untuk menempatkan Caicedo ya? Nah ini yang CBC itu nggak paham. Jadi gini, kita ini sudah punya sistem berjalan dengan baik. Tinggal kita teruskan aja nih, lanjutkan aja pakemnya, ya. Jangan karena mengakomodasi pemain yang mahal, kita merubah sistem yang sudah jadi pakem kita. Dan malah hasilnya ini bisa lihat sendiri, itu berantakan. Karena para pemain ini tidak terbiasa untuk skema yang baru, sehingga harus kembali beradaptasi. Kemudian ada blunder, ya, di mana Maresca itu mengapa dia menarik Nkunku dan memasukkan Pedro Neto. Padahal kontribusi Nkunku itu lebih nyata dibanding Caicedo dan Enzo. Sebaiknya menurut CBC itu Maresca menarik Neto dan atau Caicedo, menarik Enzo atau Caicedo ya, untuk Neto dan Nkunku itu tetap bermain ya. Jadi CBC menilai Enzo ini melakukan keputusan yang buruk dalam menarik Nkunku. Dan jadi awalnya CBC ini berharap kita ini tetap bermain dengan inverted ya back di mana siapa Gusto ini bermain di peran tersebut bersama Lavia di defensive midfielder, sedangkan di central midfielder itu diisi dengan Enzo. Karena sudah padu ya, yang tadi saya sebutkan. Karena mereka berdua dapat saling mengisi. Kemudian di attacking midfielder dari CBC mengharapkan adanya Nkunku dan di winger kanan ada Palmer dan di striker ada Guyu. Karena Jackson itu belum pernah sekalipun turun 90 menit di preseason kemarin. Jadi CBC yakin dia belum 100% fit untuk ketajamannya itu maupun finishingnya kurang baik karena masih kembalinya cuti, masih perlu fitness yang lebih dalam lagi. Di winger kiri Pedro Neto itu ada ya semestinya, tapi karena masih jet lag maka bisa diisi dengan Mudryk. Ya. Kenapa Mudryk bukan Sterling? Ya, coba teman-teman lihat. Ada nggak di Sterling di bench? Nah, tuh kan? Nggak ada kan? Ya, karena Sterling ini dipush keluar oleh Chelsea ya. Mengingat kita sudah 90% mendapatkan Felix. Ya, benar. Nggak percaya nih. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke rumor transfer. Baru saja kita singgung Felix. Berarti kita mulai dari Felix dulu ya guys. Dikutip dari Ben Jacobs. Chelsea dan Atletico Madrid saat ini sangat dekat untuk terobosan terkait Joao Felix, di mana juga diikuti Conor Gallagher yang akhirnya pindah ke Atletico. Penawaran Chelsea sekitar 45 juta euro all in. Atletico telah mengkonfirmasi sebelumnya di minggu lalu bahwa mereka akan menjual sekitar 50 juta euro. Struktur sedang dikerjakan untuk bertemu kompromi. Dikutip dari Joe Felix Enthusiasm, Big Breaking, Fabrizio, di podcast Here We Go. Joe Felix dan Connor deal masih menyala. Pertemuan di weekend
yang sangat penting antara Atletico dan Chelsea diyakini telah dilakukan pada hari ini. Tapi riwayat situasi yang sangat kompleks di mana banyak orang yang terlibat serta para perantara. Sebelumnya telah melewati situasi dengan tensi yang tinggi di sepanjang minggu ini, di mana hal ini tidak mudah untuk diselesaikan sampai akhir dari cerita ini, tapi kami sudah sangat dekat. Negosiasi sedang terjadi. Semua pihak sedang berusaha menyelesaikannya. Conor Gallagher telah sepakat dengan Atletico dan 42 juta euro deal. Chelsea masih bekerja untuk nilai atas Joao Felix dengan add-on karena nilai tetap darinya dari 40 sampai 45 juta plus add-ons lebih dari 5 tahun. Dan inilah yang sedang dinegosiasikan. Yes, hopefully by tomorrow kita akan mendapatkan here we go dari Joe Felix ya guys. Oke, setali tiga uang. Kali ini dari Sterling, dikutip dari Fabrizio, Raheem Sterling sedang tidak putus asa untuk meninggalkan Chelsea. Chelsea akan menghubungi dia untuk memahami bagaimana menangani situasinya saat ini. Pesan cukup jelas disampaikan bahwa Chelsea saat ini sedang mencari solusi untuk Sterling, mengingat dia saat ini mendapat gaji yang besar dengan 3 musim tersisa. Jadi hal ini perlu didiskusikan. That's why Sterling di bench pun tidak ada ya saat match melawan Manchester City. Jadi sepertinya Chelsea ini sudah memperhitungkan Joe Felix ini akan datang, sehingga dia tidak mau sehingga jika Sterling tidak mau menurunkan gajinya, hal itu akan berdampak pada tidak ada yang mau merekrut dari Sterling. Atau kemungkinan terburuknya adalah kesepakatan bersama untuk terminate the contract atau putus kontrak. Karena kita tahu bahwa berita terakhir yang CBC sampaikan kemarin itu Juventus sebenarnya mau menukar Sterling dengan Chiesa, ya kan? Namun dari gaji maupun nilai dari Sterling dengan Chiesa ini tidak sebanding dengan Chiesa di Juventus. Semoga dapat cepat selesai ya, teman-teman. Next, kita ke pemain attacking midfielder lainnya, yaitu Carne Chukwuemeka. Dikutip dari Bobby Vincent, Maresca berbicara terkait Carne di masa depannya. Carne adalah pemain yang sangat bagus. Tapi karena beberapa cedera di musim lalu, saya pikir sangat penting buat dia untuk bermain 30 sampai 35 games ya secara berturut-turut. Apakah dia akan bermain dengan kita sebanyak itu? Saya tidak yakin. Kemudian Maresca juga bilang, Disasi belum 100% fit. Chili, Chili sakit 3 hari belakangan dan Carne tidak masuk karena keputusan teknis. Well, jadi ini otomatis ya dari pernyataan Maresca ini bahwa Carne Chukwuemeka ini disinyalir masuk ke dalam transfer list. Jadi pernyataan dari Enzo ini attract para klub untuk dapat memberikan penawaran terkait Carney. Nah, karena Chelsea ini sudah secara terbuka, secara publik mengumumkan bahwa Carney tidak masuk dalam uh, skim permainan dari Enzo Maresca. Oke, sekarang kita bahas Victor Osimhen. Dikutip dari Fabrizio, per hari ini Chelsea masih melihat Victor Osimhen sebagai kesempatan peminjaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemain tersebut akan pergi dengan obligasi. Jadi mari kita lihat jika Chelsea akan menemukan jalan dan jika klub lain lompat ke dalam perburuan transfer ini. Cerita ini masih terbuka. Dapat dipahami Romelu Lukaku dan Napoli semakin dekat. Penawaran resmi telah masuk. Pembicaraan antar klub sedang terjadi di tahap kunci kesepakatan. Sebagaimana keputusan Chelsea sangat jelas bahwa Lukaku dan Osimhen adalah topik yang berbeda. Fokus terpusat pada penjualan Lukaku dan kemudian cerita Osimhen pada akhirnya.
untuk akhir final penutupan bursa transfer nanti. Ya, sepertinya Chelsea ini sedang memainkan skema negosiasi dengan Atletico yang dilakukan untuk diimplementasikan dengan Napoli saat bernegosiasi terkait Osimhen. Mengingat upcoming match dari Chelsea, ya, kalau kita bisa lihat terhitung itu mulai besok hari Jumat di Conference League sampai 19 Oktober itu sangat ringan, ya. Karena tanggal 19 Oktober baru melawan Liverpool, ya. Seperti teman-teman bisa lihat, Agustus sampai September Chelsea hanya akan melawan Servette, Servette di Conference League, kemudian Wolves, Crystal Palace di tanggal 1 September, kemudian Bournemouth, West Ham, Brighton, Nottingham Forest, baru pada tanggal 19 Oktober melawan Liverpool. Sehingga permainan catur kesepakatan Osimhen memang sengaja diolor-olor ya, oleh manajemen Chelsea supaya mendapatkan harga yang murah meriah. Di sisi lain, sudah berhasil menjual Lukaku. Progres nanti Osimhen beradaptasi dengan pemain squad dari Chelsea mempunyai waktu yang sangat cukup, lebih dari 1,5 bulan hingga nanti melawan uh, klub berat yaitu Liverpool di tanggal 19 Oktober. Jadi untuk chemistry selama 1,5 bulan tentunya pasti bisa dapat terbangun dan terjalin. Jadi Chelsea manajemen take the time ya untuk negosiasi ini karena mereka punya waktu yang cukup lama untuk mengdealkan di bursa transfer ini. Mungkin di akhir penutupan hari penutupan transfer yaitu 1 September 2024 nanti. Oke, that's all di episode ke-26 dari CBC ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah menonton channel CBC dengan tidak skip-skip. Saya ingatin sekali lagi supaya tolong jangan di-skip karena nanti akan ada miskomunikasi lagi nih. Dipikir CBC menyebarkan berita hoax. Ya, dan pastikan teman-teman juga sudah subscribe supaya tidak ketinggalan update berita seputar Chelsea. Bantu support channel CBC dengan like dan share. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you blues!